Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara mengenai manusia diselamatkan karena iman. Iman kepada Yesus ya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satupun manusia dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada Bapa, bukan kepada Allah Tritunggal, bukan kepada patung-patung, ya, bukan kepada ilah-ilah lain, tidak. Manusia diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, seringkali ya, para pengajar, para pendeta ya salah dalam memahami ayat-ayat Alkitab karena mereka tidak mengerti konteks waktu. Ayat-ayat Alkitab jelas menyatakan bahwa hukum Taurat ya dengan segala perintah dan ketentuannya itu sudah batal. Dengan apa? Dengan kematian Yesus. Itu sudah dibatalkan ya dalam Efesus 2 ayat 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia katakan di kayu salib sudah selesai. Ini. Nah, sebelum dibatalkan ya, berarti sebelum mati. Dia katakan apa dalam Matius 5 ayat 17? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi tidak sekonyong-konyong hukum Taurat ya dengan peraturan dan ketentuannya itu dibatalkan, tidak. Melainkan digenapi dulu oleh Yesus. Baru dibatalkan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat ya, yang sekitar 613 itu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan itu. Hanya Yesus saja yang mampu melakukan itu. Sebab itu setelah dilakukan ya digenapi lalu dibatalkan. Dengan kematiannya batal. Nah, kadang-kadang orang memanfaatkan ini. Oh, ini belum batal. Tergantung kepentingan. Macam perpuluhan buah sulung. Itu belum batal, katanya. Dan mereka menerapkannya. Tujuannya apa? Kalau itu batal, ya, bagi mereka yang menarik perpuluhan dan buah sulung itu, mereka tidak akan pernah dapat pemasukan tiap bulan, tidak akan pernah dapat membayar listrik, membayar sewa gedung, tidak dapat membayar ongkos pergi ke sana sini. Jadi mereka mempertahankan sebagian dari hukum Taurat. Oh, lalu yang kira-kira merugikan mereka, oh mereka katakan itu sudah batal. Contohnya,
Kan kalau melakukan hukum Taurat kan harus melakukan semuanya. Nah, pada saat mereka hukum Taurat menyatakan harus sunat, mereka tidak mau. Oh, kalau sunat itu sudah batal. Sunat itu bukan sunat fisik lagi yang ujungnya dipotong, tetapi sunat itu sunat hati. Nah, ya kan? Jadi sebagian orang itu begitu. Sebagian pengajar dari para pendeta ini. Kira-kira kalau yang merugikan, ya, oh itu sudah batal. Tetapi kalau yang menguntungkan, oh itu belum batal. Hati-hati, ya, jangan permainkan ayat-ayat Alkitab, ya, karena itu adalah firman Allah. Jadi kalau berani mempermainkan itu, berarti kalian berani mempermainkan Tuhan. Ya. Kita lihat apakah Taurat itu, ya, sudah berganti. Ya. Ini sudah dinubuatkan dalam Yeremia 31 ayat 33. Jauh-jauh hari sebelumnya sudah diperingatkan. Ya. Sudah diingatkan maksudnya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, Taurat ini, ya, ini kan perjanjian, ya, Allah dengan Israel. Nah, ini batal. Taurat yang tertulis itu batal, sudah dibatalkan. Ini perjanjian antara Allah dan Israel. Bukankah Allah itu bukan hanya Allahnya orang Israel, tapi Allahnya orang di luar Israel juga seperti kita. Nah, jadi perjanjian dengan Israel itu sudah batal. Lalu perjanjian dengan kita, ya, dengan seluruh umat manusia, ya, itu berubah. Bukan lagi Taurat fisik, tetapi Taurat iman. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Ya, bukan karena melakukan, tapi hukum Taurat karena iman. Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ayat 30-nya. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Untuk kita ini berlaku Taurat iman, bukan lagi Taurat fisik. Karena Taurat fisik itu perjanjian antara Allah dan Israel. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk menjangkau bangsa-bangsa lain termasuk kita, Taurat fisik itu dirubah dari Taurat fisik menjadi Taurat iman. Ya. Perjanjian dengan Israel berubah lagi, bukan hanya kepada Israel, tetapi berlaku juga untuk seluruh manusia.
ini yang harus diperhatikan ya. Tadi contohnya Taurat iman ya, perubahannya ya. Satu ya, potong korban penebus salah. Tidak lagi dilakukan dalam perjanjian baru yang berlaku untuk seluruh manusia. Tidak. Cukup dengan iman ya. Kita percaya bahwa Yesus sudah berkorban satu kali untuk selamanya. Silakan dibaca Ibrani 9 ayat 28. Itu ya yang pertama ya. Korban itu sekali. Kita cukup percaya saja. Kita tidak perlu lagi melakukan korban-korban lagi. Justru kalau kita melakukan korban binatang, itu adalah penghujatan, penolakan. Ya. Yang mati di salib itu adalah Yesus. Juga kita itu adalah penolakan bahwa Yesus itu mati. Bahwa Yesus itu bangkit. Kalau melakukan korban tiap tahun, cukup kita percaya ya, dengan iman bahwa Yesus sudah melakukannya sekali untuk selamanya. Ya. Yang kedua, ya, tadi sunat fisik ya, yang dipotong ujungnya itu, ya, itu tidak lagi dilakukan. Ya. Melainkan kita percaya, ya, bahwa itu sudah dilakukan oleh Yesus, ya, satu kali, ya. Dan untuk selamanya ya. Itu sudah digenapi ya dalam Markus 7 ayat 19. Karena maaf sebelumnya ya, saya Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Sunat dalam hati ya. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jelas bukan? Sunat fisik berubah menjadi sunat hati. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, halal haram diganti. Semua makanan halal. Seperti terdapat dalam Markus 7 ayat 19. Ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut. Itu makanan ya, ke dalam perut. Lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Jadi, halal haram itu sudah berubah. Menjadi semua makanan itu halal. Persepuluhan diganti memberi dengan sukacita. Ya. Kan para pendeta di luar sana kan senang tuh mengutip Malaki ya, Malaki 10, Malaki 3 ayat 10 itu senang tuh kita kutip. Tapi itu kan bagian dari Taurat dan itu sudah batal. Itu diganti dengan memberi dengan sukacita, bukan dengan beban. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berubah semuanya dari fisik menjadi iman. Taurat itu berubah, ya. Jadi dalam perjanjian baru sudah valid ya. Sah ya, bahwa Taurat fisik itu berubah menjadi Taurat iman. Ya.
Dengan demikian, maka jelas ya, bahwa hukum Taurat ya, dengan seluruh peraturan dan ketentuannya itu sudah batal dengan kematian Yesus di kayu salib. Ya, Efesus 2 ayat 15. Menggenapi nubuatan dalam Yeremia 31 ayat 33 ya. Taurat yang tadinya untuk orang Yahudi itu sudah dibatalkan, Taurat fisik itu, berganti dengan Taurat iman. Taurat iman bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan untuk seluruh manusia. Ya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun di Yahudi yang dapat melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Taurat fisik ya. Hanya Yesus saja yang mampu melakukannya. Setelah dilakukan, digenapi, Taurat itu berubah. Ya, Taurat yang fisik itu dibatalkan. Lalu digenapi Taurat iman. Amin. Yang terdapat dalam Roma 3 ayat 31. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ya dapat memberikan pencerahan ya, bahwa Taurat fisik itu yang untuk orang Yahudi sudah batal. Sekarang yang berlaku adalah Taurat iman. Taurat iman ada di mana? Di dalam hati kita, ditulis oleh Allah sendiri. Amin. Jadi jangan pernah memanfaatkan hukum Taurat ya, mana yang kira-kira menguntungkan itu dipakai, dan yang kira-kira merugikan itu dibuang. Tidak boleh seperti itu. Ya. Itu sama saja dengan menghujat Allah. Amin. Shalom.